Selamat pagi menjelang siang, jawabnya bingung ya? Oke, ada pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebelum, saya ingin sharing lebih lanjut mengenai firman Tuhan dan apa yang saya pelajari dari, profesi saya. Boleh di-next? Teman-teman, nama saya Rika Kristina. Kalau ada boleh ditulis gelarnya gitu ya, MPSI psikolog. Jadi saya adalah seorang psikolog klinis, spesifikasinya anak, remaja, dan keluarga. Jadi saya memang kuliah S1 psikologi di Atmajaya, kemudian lanjut S2 psikologi profesi di Universitas Indonesia. Kemudian setelah lulus berpraktik tahun ini sudah tahun keempat gitu ya. Karena domisili saya dari Gading Serpong, jadi tempat praktiknya juga di sekitar Gading Serpong, BSD, nggak mau yang jauh-jauh dari rumah gitu. Saya jemaat GKI Gading Serpong, suami saya ada di belakang sama anak saya. Suami saya hamba Tuhan juga, jadi kami memang sering pelayanan bareng gitu ya, karena kami juga terbeban di pasutri muda dan untuk teman-teman yang menjalin relasi romantis gitu ya. Jadi di gereja kami pelayanan di pasutri muda dan di premarital class. Tapi ketika kami pelayanan minggu keluar juga kami banyak melayani couple-couple, teman-teman remaja, teman-teman dewasa. Seperti itu. Selain berpraktik sebagai psikolog, saya juga cukup sering memberikan psikoedukasi gitu ya. Jadi memberikan kayak misalnya seminar, talk show, atau misalnya live Instagram, ya kurang lebih seputar tadi ya anak, remaja, keluarga, atau mungkin relasi percintaan, seperti itu. Ini foto keluarga saya, di situ ada satu ya anak laki-laki ya, tadi saya sudah sebutkan juga. Usianya hampir 2 tahun, namanya Moses Kairiel Pemasela. Ya Moses itu nama pilihan papanya, tapi supaya adil nama tengahnya harus saya yang pilih. Jadi waktu saya cari-cari gitu ya, lalu saya ketemu dua kata, yaitu Kairie Eleison. Artinya Lord have mercy on us. Jadi saya gabung jadi Kairiel. Ya, jadi dia Musa yang penuh kemurahan Tuhan, seperti itu. Oke, itu perkenalan tentang diriku. Aku bilangnya aku aja lah ya. Aku diberikan judul oleh teman-teman emotional intelligence, tapi hari ini aku menambahkan beberapa kata tambahan emotional intelligence untuk memahami banyak hal yang tidak terungkap dalam diri kita, termaksud emosi-emosi yang negatif atau mungkin gak menyenangkan. Kita akan sama-sama pelajari lebih lanjut ya teman-teman ya. Boleh di next? Nah teman-teman kalau lihat gambar ini bisa langsung ketebak ya tokohnya siapa? Daud dan Goliat, betul. Kalau kita dengar kisah Daud dan Goliat, apa sih yang pertama kali tercetus di pikiran kita? Apa? Apapun yang pertama kali kelintas gitu ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Hero, pahlawan gitu ya, apalagi? Calon raja, oke. Apalagi? Banyak ya. Ketapel, betul. Dia gembala, dia kuat, dia calon raja, wah dan sebagainya. Tapi teman-teman, pada siang hari ini aku ingin menceritakan kisah atau sisi lain dari Daud yang mungkin belum banyak diketahui atau mungkin jarang dibahas. Mari kita sama-sama lihat dari satu raja-raja, boleh di next. Satu Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 10. Boleh dibuka di handphone, it's okay. Kalau ada yang bawa Alkitab cetak juga boleh. Yang sudah ketemu boleh bilang uhuy. Udah ya, oke. Nah for context sebelum kita baca, jadi teman-teman Daud itu waktu anaknya mengambil kerajaannya gitu ya. Daud itu sempat pergi
pergi mengasingkan diri, lalu dia ketemu dengan satu orang bernama Simei. Nah kemudian Simei itu banyak memberikan kutukan kepada Daud. Jadi kayak nyumpahin, syukurin lo anak lu ngambil tahta lu kan. Syukurin lo sih orang yang mungkin kalau pakai bahasa sekarang adalah lu sih orang yang cupu, emang lu mah gak layak jadi raja dan sebagainya. Jadi Simei ini banyak memberikan kutukan kepada Daud. Nah kemudian pada satu momen Daud kembali ke istana gitu ya, dan Simei ini merasa bersalah. Sorry deh Daud, ampuni saya ya, kemarin saya sempat ngutukin kamu, mungkin bahasa sekarang juga bisa dibilang ya aku sempat ngeledekin kamu, sempat bully kamu. Nah lalu teman-teman, perikop ini di pasal 2 itu kan judulnya apa sih? Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Jadi long story short, kita akan melihat ke momen di mana Daud hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Kita baca di ayat 8 ya. Di sini juga sudah ada, boleh lihat dari layar atau handphone teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 8. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Ayat 9, sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Ayat yang ke-10, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi teman-teman, ini adalah ucapan yang Daud sampaikan ke Salomo, anaknya, sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kalau kita bayangkan, mungkin teman-teman pernah mengalami kedukaan. Kakek, nenek, orang-orang terdekat teman-teman meninggal. Biasanya ya kakek atau nenek lah ya yang sudah lanjut usia gitu. Mau meninggal, kata-kata terakhir tuh biasanya apa sih? Apa? Baik-baik ya, rukun-rukun ya. Ingat pesan mama, ingat pesan papa, pesan engkong, pesan opa, oma. Akur-akur sama saudara, misalnya gitu. Takut Tuhan, jangan lupain Tuhan. Hal-hal seperti itu ya biasanya ya. Hal-hal legacy yang diberikan kepada ya kita atau mungkin saudara-saudara yang mendengar. Tapi teman-teman lihat di ayat 8, apa yang Daud sampaikan sama Salomo. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan yang merah, aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Jadi Daud bilang, Simei gue kesel banget sama lo gitu ya, tapi gue gak akan bunuh lo. Tapi dia ngomong ke Salomo, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Jadi secara gak langsung dia minta Salomo yang bisa menghukum si Simei. Bayangin ya teman-teman, Daud sudah lanjut usia, mungkin berapa menit sebelum dia menghembuskan nafas terakhir yang diucapkan adalah orang yang pernah membuat dia kesal dan dia bilang jangan bebaskan dia dari hukuman. Boleh di next? Kata-kata sebelum meninggal biasanya pesan yang penting. Tapi kenapa ya Daud yang disebut sebagai the man after God's own heart. Daud itu sering dibilang orang yang ada di sisinya Tuhan. Orang yang sangat dikasihi Tuhan. Raja Israel. Ketika dia sebelum meninggal, ucapannya adalah jangan bebaskan dia dari hukuman. Dia tuh pernah mengutuki aku. Why? Nah ini ada satu kalimat di kotak krem ya. Every behavior is a message.
perilaku Daud tadi itu adalah sebuah pesan yang besar banget. Apa makna dari kata-kata terakhir Daud sebelum dia meninggal? Next. Teman-teman, kalau kita membaca gitu ya, membaca kisah Daud lebih lanjut, kita akan banyak memahami bahwa Daud ini adalah orang yang dibesarkan dengan banyak perasaan tertolak. Daud itu ini ada beberapa ayatnya gitu ya. Dia itu dilupakan ketika Samuel datang ke rumahnya gitu ya, ketemu Isai lalu bilang, ayo coba mana lihat putra-putramu, saya ingin lihat di mana nih yang Tuhan itu berkenan untuk saya tuh tabiskan dia untuk mengurapi dia gitu ya. Lalu papanya bilang, ayo mungkin anak-anak gitu ya, nih ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Tapi ternyata si Daud dilupakan ya, kalau kita ingat-ingat cerita sekolah minggu, lupa. Oh iya, ada satu lagi nih si bontot, si bungsu lupa aku kasih tahu. Padahal teman-teman, coba ya refleksi ke kehidupan keluarga masing-masing. Biasanya anak bontot itu anak yang paling apa sih? Dimanja atau mungkin diinget gitu ya. Karena saya ini anak kedua. Tapi saya punya adik gitu ya. Kebetulan dia belum menikah, jadi memang masih tinggal sama papa mama. Wah kayaknya tuh ada banyak grace memang yang diberikan ke ya anak-anak bungsu. Tapi kenapa ya tidak terjadi sama Daud? Bahkan ini kan hari yang penting. Ketika Samuel datang tapi ternyata Daud dilupakan. Dan aku yakin itu bukan momen yang mudah untuk diproses ya. Kemudian dia dilupakan ketika Samuel hendak mendahbiskan salah seorang anak Isai untuk menjadi raja. Di Mazmur 27 ayat 10 juga tertulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Terkesan kan kalimatnya, oh Tuhan tuh ada bersama kita, bersama aku. Tapi sebenarnya kalimat pertamanya apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi dia punya banyak perasaan aku itu diabaikan oleh ayah dan ibunya. Di Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan Mazmur 69 ayat 9, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Jadi teman-teman, Daud ini sering dianggap sebagai anak yang haram. Anak haram, anak yang tidak diinginkan. Mungkin kalau nanti ya kalau ada waktu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi perasaan itu yang muncul. Kita kan sering dengar ya, misalnya iya papa mama udah gak pengen ada aku lagi, ternyata ada. Punya perasaan itu kan gak enak banget ya. Ya mungkin zaman Daud itu juga yang dia rasain. Bahwa aku anak yang dianggap haram, makanya di situ dianggap orang luar bagi saudara-saudaraku, jadi mungkin dianggap anak tiri. Selama hidupnya bahkan dari kandungan dia sudah mendapat banyak penolakan. Makanya teman-teman ketika dia bertemu Simei dan Simei mengutuki dia dan mungkin ada kalimat-kalimat yang diutarakan Simei yang men-trigger, menyentuh luka Daud di mana dia tadi banyak tertolak, dia dilupakan. Itu membuat dia sangat marah, sakit hati, dendam, sampai mungkin kemarahannya itu dia ingat dan kalimat itu yang dia ucapkan waktu bertemu Salomo sebelum menghembuskan nafas terakhir. Next. Nah teman-teman, di dalam ilmu psikologi gitu ya, ada istilahnya gunung es. Diri kita itu tuh kayak gunung es, teman-teman bisa lihat di depan ya. Kalau gunung es itu yang kelihatan di atas permukaan itu tuh hanya kecil, mungkin sekitar 10-20%, tapi sisanya itu di bawah laut, di bawah samudra. Nah, ada 3 bagian yang bisa menjelaskan ini. Jadi bagian yang kelihatan yang di atas air itu disebut aspek the conscious atau hal-hal yang bisa kita sadari. Lalu yang di tengah-tengah di lapisan kedua itu preconscious. Apa yang manusia setengah sadari. Jadi sebenarnya mereka tahu
tapi juga enggak gitu tahu. Bingung ya? Jadi contohnya nih, misalnya aku kesel, tapi gue nggak tahu gue kesel kenapa. Hari ini gue uring-uringan aja. Itu tuh bisa jadi di preconscious. Nah, tapi bagian yang paling besar itu adalah unconscious. Itu alam bawah sadar. Ya, kita nggak tahu karena ada di alam bawah sadar. Dan itu kurang lebih mungkin presentasinya bisa 70 sampai 80%. Banyak banget. Dan ini adalah diri manusia. Jadi mungkin saat itu Daud juga nggak tahu kenapa ucapan yang dia keluar adalah tadi tentang si Mei. Atau mungkin dia tahu dia kesel banget sama si Mei. Tapi kenapa ya satu ucapan dari si Mei, satu momen itu tuh begitu membekas. Mungkin dia nggak gitu aware terkait tadi misalnya dia dapat penolakan, dia sering dianggap anak haram, dikucilkan sama saudara sama ayahnya. Sehingga hal itu men-trigger lukanya dan itu yang dia ucapkan ke Salomo. Nah teman-teman kita harus aware sama hal ini karena kenapa? Misalnya gini, aku mau pelayanan, aku mau mengampuni dia, itu tuh adanya di conscious kita. Bagaimana dengan unconscious kita? Ya kita nggak sadari. Makanya kenapa mungkin teman-teman itu misalnya ngerasa cemas kalau diminta misalnya jadi WL. Atau mungkin dalam pekerjaan ketika ketemu orang yang dominan atau ketika punya rekan kerja yang suka ngomongnya blak-blakan, itu membuat teman-teman gugup. Atau mungkin dalam relasi romantis, kenapa ya kok aku malah sulit nih untuk putus dari toxic relationshipku. Padahal aku tahu pasanganku ini abusive. Nah itu satu hal yang perlu kita refleksikan. Karena jangan-jangan jawabannya ada di unconscious kita. Next. Contoh conscious ya. Misalnya ini tadi, aku tahu aku suka banget makan bakso, aku suka Blackpink, aku bisa main gitar. Itu sesuatu yang teman-teman sadari. Preconscious, kenapa ya aku kesel setiap kali ketemu orang yang gak on time. Kenapa ya aku tuh kalau ngelihat ketidakadilan, ngelihat Indonesia ini tuh kok kayaknya pemimpinnya kok gak bisa diandalkan ya. Kenapa ya aku ini tuh tergelitik gitu. Ya, jadi tahu tapi kenapanya itu mungkin masih dalam proses refleksi untuk kita cari tahu. Nah di unconscious tidak menyadari kenapa sering marah, kenapa tersinggung kalau ada yang bahas keluarga, kenapa kita tuh triggered banget setiap ada orang yang mungkin komentarin fisik kita, keluarga kita. Atau misalnya ditanya kapan punya pacar, wah itu tuh besok kita bisa langsung gak bisa tidur beberapa hari. Bisa jadi jawabannya tadi ada di unconscious kita. Nah ini yang teman-teman perlu aware. Kenapa? Karena seringkali unconscious itu kan kelihatannya bukan kelihatannya, tidak disadari ya. Tapi kan bukan berarti nggak ada. Bukan berarti teman-teman jadi nggak marah kan. Bukan berarti teman-teman jadi nggak kecewa, nggak sakit hati kan. Perasaannya ada, tapi teman-teman tidak sadari kenapa itu muncul. Next. Jadi teman-teman, beberapa emosi itu akan terpendam dalam unconscious kita saat ada pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Jadi ada banyak faktor gitu ya, pembentuk unconscious kita. Tapi salah satunya ketika ada luka, ada momen yang pernah terjadi waktu kita bayi, waktu kita TK, waktu kita SD. Dan itu tuh masih jadi unfinished business-nya kita. Bisa jadi emosi-emosi itu masuk ke dalam unconscious-nya kita. Secara memori, secara ingatan mungkin kita udah lupa. Aku gak inget teman-teman TK-ku namanya siapa aja. Tapi tubuh kita itu tuh merekam segala kejadian yang pernah kita alami. Termaksud ketika teman-teman tuh ada di dalam kandungan ibu kalian. Ini istrinya Kevas lagi hamil ya. Nah makanya ada juga istilah tuh apa? Ibu hamil itu harus bahagia. That's true. Karena janin itu bisa merekam, punya memori, punya ingatan. Tidak secara
perkembangan otaknya ya, tapi secara tubuh. Dan itu yang ada di unconscious kita yang sebenarnya tuh tidak serta-merta langsung hilang. Next. Nah ini ada istilahnya ya teman-teman, intergenerational trauma. Trauma yang diwariskan antar generasi. Trauma psikologis yang dialami oleh satu generasi dan diteruskan ke generasi berikutnya. Bisa jadi dalam bentuk pola pengasuhan, komunikasi, dinamika hubungan. Dan bisa dirasakan seseorang meskipun dia tidak merasakannya secara langsung. Teman-teman lihat gambar ini ya, ini gambar yang sangat baik untuk menjelaskan konsep mengenai intergenerational trauma ini. Mungkin kakek nenek kita yang dulu menyaksikan penjajahan, itu tuh hidup dalam ketakutan yang tinggi. Tapi kakek nenek kita itu saat waktu tahun 1945 mungkin 1930, yaitu lagi mengandung ibu kita atau mengandung, mungkin ini great grandmother gitu. Mengandung nenek kita. Ternyata di dalam tubuh si bayi itu kan ada genetik ya, ada DNA yang mungkin itu tuh kita. Jadi meskipun kita tidak menyaksikan penjajahan secara langsung, kenapa ya aku kok juga punya tingkat kecemasan yang intens ketika ngeliat figur otoritas. Bisa jadi karena trauma yang tadi nenek kita punya, buyut kita punya, waktu berapa puluh tahun lalu. Dan itu akan jadi hidden emotion yang mungkin kita punya sekarang. Kemarahan-kemarahan yang kita nggak tahu asalnya dari mana. Sakit hati, luka yang kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Bisa jadi bukan teman-teman yang ngerasakan, tapi tadi orang tua, nenek, dan generasi-generasi di atas kita. Satu hal teman-teman tentang intergenerational trauma, yes betul kita nggak bisa ubah apa yang ada di atas. Tapi teman-teman punya power, punya responsibility untuk memutus rantai trauma itu supaya apa? Anak teman-teman nanti, cucu teman-teman nanti itu tidak terus mewariskan luka-luka emosi yang telah ada sekian tahun. Aku dulu ditolak, aku punya sakit hati yang luar biasa dengan temanku, dengan orang tuaku. Tapi mau gak sih kita tuh selesaikan itu di diri kita supaya apa? Generasi-generasi setelah kita tidak menanggung luka-luka emosi yang sebenarnya bukan dia kan yang ngelakuin. Bukan dia kan yang jadi pelakunya. Itu PR kita bersama dan itu bisa dilakukan. Healing is possible. Next. Contoh beberapa pengalaman tidak menyenangkan yang mungkin membuat kita merasa nggak aman. Dan ini sangat mungkin dari kejadian sehari-hari. Ya, dipaksa selalu mengikuti orang tua. Kami cukup sering pelayanan di remaja. Lalu pernah ada satu remaja bilang, aku tuh kesel banget Ci. Karena mama tuh selalu paksa aku pakai rok. Padahal anak ini tuh perempuan dan agak tomboy. Jadi dia memang nggak suka gitu pakai rok, pakai dress. Ya udah celana kargo aja kulot. Tapi mama selalu bilang anak perempuan kalau mau cantik itu harus pakai rok. Bayangkan berbelas-belas tahun dia hidup dengan paksaan. Even untuk hal-hal keputusan kecil ya untuk pakai pakaian. Seperti apa diatur oleh orang tuanya. Dihukum ketika berbuat salah, dipukul, cubit. Mungkin itu membekas juga, oh aku selalu salah ya, aku selalu mengecewakan papa mama. Ditinggalkan tanpa penjelasan atau sering diancam akan ditinggal. Mungkin kalau teman-teman ingat, pernah nggak ya ada di antara kita atau mungkin kita tahu kerabat kita yang kalau nakal, mama titipin di panti asuhan ya. Mama taruh ya di rumah oma, udahlah mama gak mau urusin kamu. Yes, kita tahu mama kita marah, papa kita marah, tapi bayangkan ketika ucapan itu terjadi berulang-ulang. Jadinya kita akan berpikir, I have to be good. I have to be a good girl, a good boy. Kalau aku gak good, mama akan tinggalin aku dan tanda kutip buang aku. Gak heran ketika besar kita jadi people pleaser.
Maunya menyenangkan orang, maunya buat orang lain senang. Kenapa? Karena kalau aku nggak good, orang-orang nggak happy, aku akan ditinggalin. Bisa jadi berasalnya tadi. Dari ucapan, kalau kamu nakal mama titipin ya. Dilarang menangis, bersedih atau marah. Nah ini buat para pria ya. Kuat itu bukan berarti nggak pernah nangis. Kuat itu bukan berarti suka marah-marah doang. Semua emosi itu sama. Kalau memang sedih ya menangislah. Itu respon otomatis, respon yang wajar. Nangis itu kalau keluar air mata itu wajar. Kalau nangis keluar berlian itu baru yang gak wajar ya. Jadi gak perlu malu kalau sedih dan menangis. It's okay. Bayangin kalau kita hidup dengan kita tahu apa. Anak laki-laki harus kuat, gak boleh nangis, jangan cengeng. Jadinya emosi sedih itu terpendam dalam diri kita. Ya, kependem, bertahun-tahun lama-lama bisa meledak. Itu yang masuk tadi ke unconscious dan akan terus jadi hidden emotions kita. Sering dibandingkan, kamu gak kayak kakak kamu, tidak diapresiasi ketika melakukan hal baik, juara, lomba basket menang, biasa aja, anak-anak lain juga banyak. Tidak perlu lebay, tidak perlu ada yang dirayakan. Salah satu teman kami itu tidak diapresiasi ketika melakukan hal baik. Jadi dia itu sering pintar di sekolah, jago basket, sering lomba ya. Lalu tapi setiap pertandingan olahraga basket itu orang tuanya tuh gak pernah datang. Lalu sekarang ketika dia sudah berkeluarga, jadinya ketika istrinya dapat promosi jabatan, ulang tahun, itu tuh merasa perayaan-perayaan tuh tidak penting. Karena kenapa? Dari dulu papa mama juga menganggap small wins itu tuh tidak ada. Jangankan small wins, big wins aja dianggap biasa saja. Nah ini hati-hati. Ya, sering disalahkan ketika orang tua merasakan emosi negatif. Mama tuh capek gara-gara kamu makannya berantakan ya, mungkin waktu kita kecil. Mama tuh jadi pusing, kamu gak dapat kerjaan. Mama yang pusing, papa yang stres, tapi salahnya adalah salah anak. Jadi kita terus menerus dibelenggu dengan guilty feelings. Ya, mungkin pernah dijauhi, mendapatkan pelecehan seksual, putus cinta, diselingkuhi, dikhianati, ditikung, apapun itu you name it. Sangat mungkin berdampak terhadap diri kita, conscious kita, pre-conscious kita, dan unconscious kita. Nah ini hati-hati. Memang untuk menelusuri ini semua teman-teman itu tuh butuh proses. Butuh waktu dan butuh apa? Kekuatan. Karena untuk kita keinget lagi memori waktu kita dibully, waktu kita ditolak itu kan gak enak ya. Banyak orang itu tuh hanya ingin merasakan emosi-emosi yang positif. Tapi kalau ada emosi negatif gitu ya, cepet-cepet diabaikan, didistract. Nah ini hati-hati. Kalau cepet-cepet kita distract tadi, jangan-jangan akan terus ada dalam diri kita. Next. Nah ini ada beberapa contoh atau dampak trauma dan luka emosi ya. Mungkin dalam relasi kita jadi takut ditinggalin, jadi posesif sama pasangan. Cemas akan ditinggalin, merasa gak layak dicintai, kayaknya kamu layak deh dapat orang yang lebih baik daripada aku. Ya. Ingin mendominasi atau kasar, mungkin dalam relasi jadinya kalau pasangan itu tuh gak nurut kita jadi very triggered. Dalam pola asuh jadi sulit mengapresiasi, terlalu disiplin, suka menghukum, emosi-emosi marahnya muncul. Mungkin kita jadi punya kecemasan berlebih, merasa kebahagiaan adalah hal yang tadi tidak perlu dirayakan. Atau mungkin kita jadi ngerasa rendah diri. Kayaknya aku gak kompeten ya, kayaknya aku gak sejago dia deh, kayaknya aku gak layak. Narsistik juga bisa jadi, aku yang selalu paling benar. Aku yang harus diprioritasin. Nah ini bahaya kalau ada orang-orang yang punya kecenderungan narsistik, terutama di gereja. Ya, pelayanan itu senternya harus aku. Gak boleh ada yang lebih baik dari aku. Kalau ada yang
bagian-bagian yang ke spotlight gitu ya, that should be me ya kayak lagu. Ya, hati-hati. Hati-hati. Dari mana emosi itu muncul? Bisa jadi from your past experience. Next. Nah bahayanya apa sih kalau luka-luka atau emosi-emosi yang tidak menyenangkan ini tidak diselesaikan. Menghambat pertumbuhan kerohanian, tentu akan jadi kepahitan. Teman-teman terus ngerasa bitter. Ketika bitter teman-teman tuh akan sulit merasa Tuhan itu tuh baik. Akan sulit bersyukur. Karena rasanya apa? Hidupku tuh udah pahit banget, Tuhan itu jahat. Hati-hati. Akan apa juga? Meninggalkan Tuhan. Tuhan itu jahat. Orang bilang Tuhan itu baik tapi enggak pada hidup saya. Saya pernah menjadi korban pelecehan. Ayah dan ibu saya tidak sayang sama saya diselingkuhin. Jadi Tuhan itu tuh enggak baik. Karena kenapa kesimpulan itu? Karena kita terus punya lukanya enggak diselesain. Yang kedua, menghambat relasi kita sama sesama. Teman-teman, luka-luka yang kita punya dari kita kecil itu biasanya akan paling banyak termanifestasikan, akan paling banyak tertrigger ketika teman-teman berpasangan. Terutama nanti kalau yang sudah menikah dalam pernikahan. Banyak banget klien-klien yang aku tangani gitu ya. Saya tuh kesel banget deh kalau suami saya tuh kerja terus. Saya tuh merasa nggak diinget. Ternyata karena dari kecil juga orang tuanya sibuk kerja. Nih, paling banyak termanifestasikan tadi dalam hubungan romantis. So be careful. Jangan sampai kita membawa luka emosi ke dalam pernikahan kita yang seharusnya pernikahan ini mengalami pertumbuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Merusak diri sendiri. Jadi gak damai sejahtera, jadi gelisah, jadi ciptain konflik yang berulang. Aku tahu ini emang kelemahanku, tapi aku emang kayak gitu orangnya. Gak apa-apa lah ya. Hati-hati, memberikan excuse kita itu emang gitu orangnya, padahal sebenarnya kita yang menolak untuk proses pemulihan itu terjadi. Menghambat dalam berkarya, aku emang males, emang pemarah, mungkin juga jadinya orang-orang sekitar kita itu jadi enggan untuk berinteraksi lebih lanjut sama kita karena kenapa? Dia tuh tukang marah. Kalau ada hal nggak sesuai sedikit dia tersinggung, baperan. Udah deh nggak usah sama dia. Atau apa? Dia itu tuh males. Dia itu orangnya kalau pelayanan tuh nggak semangat. Atau kalau kerja sama dia tuh bawaannya sedih terus. Nggak inisiatif. Sama yang lain aja kali ya. Hati-hati, jangan-jangan luka, emosi yang tidak diselesaikan itu membuat kita itu jadi nggak optimal dalam beraktivitas. Next. Nah teman-teman, gimana sih cara kita tuh mengenal trauma, luka, dan emosi kita? Kan tadi kan ada banyak di unconscious ya, how? Yang pertama, kita itu perlu mengenal diri kita dengan baik. Kita berusaha kenal pasangan kita, pacaran sekian tahun, ya. Untuk kenal dia itu orangnya gimana, tapi pertanyaannya teman-teman sudah memberikan waktu yang cukup belum untuk kenal diri sendiri? Aku ini kelebihannya apa ya, kekurangannya apa ya, lukaku tuh apa ya? Apa ya hal tidak menyenangkan dari keluarga asalku yang gak pingin aku teruskan ketika aku berkeluarga nanti? Apa ya kegagalan yang masih membekas sama aku saat ini? Kenalilah diri, sering-sering refleksi. Refleksi itu bukan cuma pijet waktu kita pegel-pegel, tapi refleksi adalah mempertanyakan. Aku tadi marah banget nih, waktu kita pelayanan dan semuanya datangnya telat. Bukan cuma sampai aku marah aja, itu preconscious. Tapi kenapa ya aku sebegitu marahnya? Pikirkan. Dan aku boleh sarankan gitu ya, waktu refleksi terbaik adalah waktu teman-teman sendiri, misalnya lagi nyetir ya, atau sebelum tidur. Biasanya kan kalau tidur kita suka inget-inget lagi ya, oh hari ini aku habis ngapain aja. Buat teman-teman yang suka journaling, it's a very good tool, teman-teman bisa lakukan itu. Untuk apa? Kita tuh benar-benar kenal kenapa aku happy, kenapa aku marah, kenapa aku tersinggung dan sebagainya. Sehingga emosi itu bukan cuma datang tapi kita nggak tahu kenapa.
Yang kedua, belajar menerima dan menghadapi luka. Ada istilahnya teman-teman dalam satu buku yang aku baca adalah menikmati kesedihan. Kesannya kayak kontradiktif ya, kok kesedihan dinikmati? Tapi betul, itu adalah satu skill yang perlu manusia kuasai supaya bisa bertahan hidup. Hidup kita kan gak semuanya rainbow ya. Ada hujan, badai. Ketika itu terjadi, kita bisa gak sih dancing in the rain istilahnya ya. Oh iya ya Tuhan, ini lagi hujan nih. Tapi berusaha menikmati itu, teman-teman lagi berduka. Hadapi kedukaan teman-teman baru putus cinta. Hadapi sakit hatinya Tuhan, aku sakit hati baru diselingkuhin. Tuhan yang bantu temani aku melewati kesedihan ini ya. Bukan yang langsung sibuk dari pagi sampai malam, mungkin ada juga pergi clubbing dan sebagainya untuk biar lupa, biar cepat move on. Enggak, perasaannya tidak hilang tapi dia tersembunyi dalam diri teman-teman. Hadapi, jangan takut. Emosi itu enggak akan bisa tiba-tiba hilang kalau kita tidak proses. Emosi bisa hilang kalau kita manage, kita kelola. Karena emosi itu energi teman-teman. Makanya kalau energinya tersimpan dalam tubuh karena dipendam, itu bisa jadi penyakit. Ya, banyak kita tahu sekarang ada semakin banyak penyakit autoimun, kanker dan sebagainya. Itu enggak selalu karena gaya hidup, tapi penelitian juga udah banyak nunjukin karena apa? Stres, sakit hati, luka, trauma. Karena kependem di dalam tubuh. Yang ketiga, cari dan pelihara support system. Berat banget rasanya memproses ini sendirian. Cari seseorang yang bisa bantu teman-teman. Tidak ada yang pernah bilang teman-teman tuh harus melalui proses healing sendirian. Enggak ada. Cari pendeta, kakak rohani di gereja, sahabat, mentor. Bahkan kalau teman-teman mau ke profesional, ke psikolog, sekarang layanannya udah di mana-mana, mau online, offline, dari yang gratis sampai yang berbayar pun ada. Cari bantuan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terbelenggu dengan luka-luka tersebut. Next. Dan yang terpenting, bergantung dan memohon rahmat Tuhan. Kita manusia yang terbatas, energi kita terbatas, kita gak bisa melepaskan pengampunan sama orang yang begitu menyakiti kita kalau Tuhan Roh Kudus tidak bantu kita. Aku ingat banget waktu suatu hari dari perjalanan pulang dari kampus UI di Depok ke rumah, waktu itu aku setiap hari pulang pergi naik KRL, kadang ganti-gantian sih, kadang naik KRL, kadang bawa mobil gitu ya. Tapi waktu itu lagi naik KRL, duduk gitu ya. Ada satu pengalaman yang sangat menyakitkan buat aku saat itu gitu ya. Aku bilang, Tuhan, aku disakiti sampai sebegininya, gimana ya aku mengampuni dia. Lalu tiba-tiba dari banyaknya proses refleksi yang dilakukan, tapi hari itu Tuhan tuh tiba-tiba bicara. Tiba-tiba aku teringat lagu Tenanglah kini hatiku. Aku tahu Tuhan bicara, tenang, tenang. Dan di situ tiba-tiba juga, I don't know where do I get that superpower, I feel so peaceful. Aku merasa sangat damai, sejahtera dan pelan-pelan bisa mengampuni orang yang menyakitiku. Karena siapa? Karena aku belajar psikologi mungkin. Tapi yang terpenting aku tahu karena ada rahmat Tuhan. Tuhan gak pengen melihat aku tuh terbelenggu dalam rasa sakit yang berlarut-larut, yang bertahun-tahun. Ketika aku taruh itu sama Tuhan, Tuhan ini lukaku, ini sakit hatiku, Tuhan yang bantu untuk proses itu. Mau gak teman-teman kita menanggalkan rasa sakit kita, luka kita, mengakui kita tuh terluka sama Tuhan. Biar Tuhan yang rawat luka teman-teman. Next.
Ini juga ada satu lagu ya, teman-teman kalau tahu lagu Laura Story yang Blessings. Aku tuh nggak pinter nyanyi, jadi maklumin aja ya suaranya begini. Tapi lagunya kurang lebih gini. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Kadang kita nggak tahu ya, kenapa ya Tuhan kok hidupku tuh banyak sedihnya. Aku tuh sering kali marah sama orang-orang yang menyakiti aku. Aku juga gak punya jawabannya sih. Tapi mungkin lagu ini bisa ingetin kita ya. Gimana ya kalau ternyata blessings yang mau Tuhan kasih itu memang melalui rintikan hujan. Gimana ya kalau ternyata proses pemulihan teman-teman itu datangnya melalui tangisan yang teman-teman curahkan setiap malam. Gimana kalau ternyata ribuan hari di mana teman-teman insomnia, itu tuh sebenarnya momen silent moment teman-teman untuk bergumul sama Tuhan dan teman-teman sadar, iya ya setiap jam 2 pagi aku gak bisa tidur, ada Tuhan yang mendampingi teman-teman. Jadi emosi-emosi itu tidak datang secara cuma-cuma. Next. Aku ingin menutup gitu ya. Menutup dengan satu cerita teman-teman. Ini foto kita tahun lalu waktu Moses mau ulang tahun yang pertama. Jadi suamiku namanya Hebron ya. Hebron itu kota di mana Daud ditahbiskan menjadi raja. Ya. Nah Hebron ini besar dengan keluarga yang sangat tidak ideal. Papanya orang Ambon, mamanya Chinese. Nah papanya teman-teman tuh kalau ngebayangin orang Ambon tuh kan kayak sering apa ya. Maksudnya dari segi perawakannya aja tuh kayaknya keras, kasar gitu ya. Dan ini yang papanya alami. Jadi papanya ini bukan figur ayah yang baik. Hebron ini besar dengan father issue. Papanya sangat suka mukul, gebuk, pakai ikat pinggang, you name it lah, berbagai barang-barang itu. Tidak pernah mengucapkan sayang, tidak pernah hadir secara emosi, peluk, oh sayangnya papa, no. Yang ada adalah hukuman. Lalu dia tumbuh menjadi orang yang kalau sedih itu harus dipendam. Dan hal ini karena banyak terekam dalam unconscious, ketika kita berpacaran, kita pacaran mulai dari tahun 2012, menikah di tahun 2022. Jadi pacarannya 10 tahun. Menikahnya 3 tahun, baru 3 tahun. Nah di tahun 2017 setelah 5 tahun kami pacaran, setelah dia pulang dari sekolah Alkitab di Malang, kami itu kan jadi gak LDR lagi ya, karena waktu dia di Malang kan kami LDR. Waktu gak LDR kok jadi sering berantem ya, konflik terus. Kemudian aku jadi banyak terluka gitu, kok kamu nomor 1 pelayanan gitu ya, mementingkan jemaat, aku kok enggak sih gitu. Dan itu terluka. Lalu Tuhan berbicara bahwa ada sesuatu deh kayaknya yang perlu diselesaikan karena konflik kita tuh jadinya intens banget gitu. Lalu di 2017 sampai 2019 akhirnya kita, terutama dia juga melakukan konseling rutin dengan mentor. Jadi kami punya orang tua rohani, kita konseling gitu ya. Kenapa ya om, tante, kita kok berantem terus dan sebagainya. Kita proses. Pelan-pelan unconsciousnya mulai ke reveal. Lalu kemudian di 2019 dia lanjut studi magister konseling di STTRI, ambil konseling, banyak belajar psikologi, luka, trauma, di situ diproses lagi. Dan di tahun 2019 itu dia selama 1 tahun full seminggu sekali itu menjalani konseling rutin sama konselor. Nangis iya, bahkan sampai ketika unconscious ke reveal itu kebawa ke mimpi buruk sebagainya, tapi itu proses pemulihan yang dilakukan. Di 2017 sampai 2022 kami juga rutin mengikuti seminar, workshop untuk kenal diri, untuk premarital class dan sebagainya.
tadi meskipun kami menikah di 2022, kami ikut PMC, premarital class itu di tahun 2017. 5 tahun sebelum menikah. Kenapa? Karena kami tahu kami berdua itu datang punya emotional baggage masing-masing, terutama Hebron yang keluarganya mungkin lebih banyak apa ya, tadi ya lebih banyak isu-isu yang belum selesai. Kami proses, nangis nggak? Wah jangan ditanya. Nangis, berderai air mata. Tapi teman-teman, kalau foto ini ada, kita tuh bisa smile happily gitu ya. Itu adalah buah yang kami, terutama suami saya, alami proses dari tahun 2017. It took us 5 years dan masih ongoing sampai sekarang. Kalau kami bisa mencintai Moses, Hebron bisa jadi ayah yang baik buat Moses sekarang. Itu tuh gak datang tiba-tiba, itu ada luka, tangisan, trauma yang sudah diproses sedemikian rupa. Bahkan waktu Moses ini kan lagi toddler ya, kadang tuh lagi begajulan gitu, kadang greget. Hebron itu bilang, duh nak, untung papa udah nangis-nangis dulu. Jadi kamu sekarang tidak perlu nangis-nangis. Kenapa? Kalau mungkin dulu dia tidak proses lukanya, mungkin Moses juga jadi korban pukulan kali. Korban makian. Karena dia mengcopy apa yang papanya lakukan dulu. Next. Nah jadi teman-teman, berkat dari luka kita, dari emosi-emosi kita itu bisa memperkuat otot mental dan emosi kita. Sadar kalau kita tuh manusia berdosa yang lemah. Luka itu mendorong kita untuk bisa memohon anugerah Tuhan. Dan kita tuh jadinya bisa pandang salib. Tuhan, aku tahu banyak hal yang gak bisa diubah dari masa laluku, dari keluargaku. Aku manusia yang lemah dan terbatas, tapi aku serahkan ini sama Tuhan. Hurt people. Orang yang terluka menyakiti orang lain. But healed people, heal people. Orang yang dipulihkan akan memulihkan orang lain. Ketika kita ingin cerdas secara emosi, emotional intelligence, kita nggak bisa cuman kenal emosi-emosi yang positif. Tapi kita juga kenal segala luka, emosi, trauma kita. Dan kita berani hadapi itu, berani proses itu sama-sama sama Tuhan. Semoga teman-teman bisa belajar dan bisa memulai langkah healing itu ya. Tuhan memberkati. Oke, tepuk tangan lagi dong. Terima kasih Cici, mau dipanggil Cici atau kakak nih? Kenalin aku Feren. Hai Feren. Salam kenal. Jadi sebelumnya teman-teman tadi kan udah dikasih tahu ya kalau ada question box di Instagram. Jadi buat teman-teman yang mau nanya seputar emotional intelligence, boleh banget langsung ditanya. Kalau kalau nggak mau lewat Instagram, boleh langsung tanya di sini. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman, aku mau nanya sama Cici. Cici tuh jadi psikologi mental berarti ya? Itu udah berapa lama sih Ci? Jadi psikolog resminya itu berarti udah 4 tahun. Oke, kira-kira apa aja nih yang Cici lalui? Kayak misalkan yang Cici tangani nih ada anak muda gak kira-kira? Banyak. Nah kira-kira yang konseling nih sama Cici banyak dalam perihal apa aja sih Ci? Anak muda itu berarti mungkin seumur teman-teman ya. Satu, cinta. Ya masalah percintaan itu banyak banget. Misalnya tadi terjebak di toxic relationship, pacaran beda agama, nah itu banyak. Kemudian yang punya luka sama orang tuanya, yang datang dari keluarga yang ya mungkin kita bisa bilang gak ideal gitu ya. Itu banyak.
tentang yang stres di kuliah, di pekerjaan, kenapa punya kecemasan yang intens dalam berbagai hal, itu juga cukup banyak sih. Oke. Mungkin dari yang Cici jawab, aku mau nanya nih yang sering banget nih dialami masalah percintaan mungkin ya. Apakah ghosting bisa berdampak ke kondisi mental seseorang? Terus kenapa itu jadi hal umum sekarang ini Ci? Menurut Cici gimana? Ghosting bisa nggak ya berdampak mental? Buat temen-temen deh, kalau di ghosting suka nggak sih? Enggak. Enggak ya. Apa yang mungkin kita rasain? Kita ngerasa ditinggalin tiba-tiba tanpa alasan, nggak dapet kejelasan, nggak ada clarity, mungkin kita terus questioning, apa aku ada yang salah ya? Jadi yes, of course pasti itu berdampak sama mental kita. Kenapa banyak yang ngelakuin itu sekarang? Sebenarnya dari dulu juga banyak sih. Cuman sekarang kan ada istilahnya ya ghosting gitu. Jadi kita lebih mudah untuk melabel satu fenomena itu gitu. Tapi mungkin juga karena sekarang tuh ini perkembangan teknologi gitu. Jadi kalau dulu kita nggak mau ngomong sama orang, tapi kita dulu apa sih beberapa tahun lalu kan mungkin kalau mau ngobrol harus ketemu ya gitu. Sekarang kan bisa aja kita pacaran sama seseorang yang ada di luar kota, nggak harus ketemu dulu gitu ya. Terus kalau mau ngeblok atau akunnya tiba-tiba dihilangin bisa aja gampang kan gitu. Jadi mungkin kemajuan teknologi membuat ghosting itu jadi semakin mudah dilakukan kali ya. Oke. Gitu. Terus menurut Cici gimana caranya supaya kita nih gak mengalami hal-hal ghosting seperti ini nih Ci? Gimana caranya supaya Tidak jadi korban ghosting iya, gitu. itu dia sih gimana caranya. Oke. Jawabannya kita nggak bisa ubah orang sih. Atau kita nggak bisa mastiin orang lain untuk tidak ghostingin kita. Karena itu keputusannya ada di dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah seandainya one day kita jadi korban dari ghosting. Kuatkan hati teman-teman. Hidup nggak berhenti kok. Tetap maju terus gitu, buka relasi baru, kalau memang ada emosi-emosi yang masih terpendam, aku sakit hati banget ditinggalin gitu aja, ya proses itu yang bisa kita lakukan karena kendalinya ada di kita. Tapi tadi orang lain mau berlaku apa sama kita, itu memang sulitnya itu di luar kendali kita dan kita nggak bisa pastiin orang lain tuh gimana. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang merasa pernah di ghosting, ikuti kata Cici Rika ini. Supaya kita bisa memproses hal itu tapi tidak terluka terlalu dalam kali ya Ci ya. Oke. Tidak berlarut ya Iya. dalam peristiwa itu. Betul. Oke, selanjutnya aku mau nanya, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Itu, apakah emotional intelligence itu harus stabil atau boleh diekspresikan? Gimana sih menurut Cici? Iya, jawabannya boleh banget diekspresiin dong, malah harus ya. Tapi diekspresiinnya kan ada rulesnya, ada caranya gitu. Jadi misalnya aku marah banget gitu, pengennya sih nonjok gitu, pengennya sih banting barang. Tapi orang yang cerdas secara emosi itu orang yang bisa mengatur bagaimana mengekspresikan kemarahan dalam bentuk yang sehat atau tidak destruktif. Tidak merusak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu. Jadi orang yang cerdas secara emosi bukan orang yang tidak merasakan emosi-emosi yang negatif gitu ya. Tapi yang dia merasakan tapi dia tahu bagaimana mengekspresikannya dengan baik dan sehat. Oke, terus selanjutnya nih Ci masih nyambung. Dia nanya juga apakah emotional intelligence ini stop berkembang setelah dewasa atau gimana Ci? Oke, teman-teman emotional intelligence itu tuh sama kayak intellectual intelligence atau IQ. Apakah IQ kita, kecerdasan kita tuh berhenti waktu kita dewasa? Of course enggak kan. Bahkan seharusnya semakin dewasa semakin cerdas, semakin pintar. Jadi teman-teman, emotional intelligence ini adalah sesuatu satu aspek dalam diri kita yang perlu terus kita asah. Kalau kita sudah pintar, sudah jago kelola emosi berarti harus makin jago. Kalau yang teman-teman ngerasa kayaknya aku belum deh, aku aja suka nggak tahu aku ngerasa apa, gimana aku ekspresiinnya, gimana kelolanya, berarti perlu mulai dilatih. Jadi ini adalah kecerdasan secara emosi yang perlu terus kita kelola, asah,
dan ya lakukan dalam keseharian kita. Berarti istilahnya emotional intelligence ini harus kita pelihara juga ya? Betul. Supaya kita bisa mengelola perasaan kita. Betul, kayak misalnya tadi aku tulis tadi ini ya, memperkuat otot mental dan emosi. Teman-teman kita kan punya kecerdasan intelektual ya, misalnya daya ingat, daya tangkap. Kalau kita nggak belajar, nggak sekolah, lama-lama bisa tumpul ya. Sama juga kayak si emosi ini gitu. Dengan kita memproses kesedihan, dengan mengekspresikan kemarahan dengan sehat, itu tuh memperkuat otot mental dan emosi kita. Oke, selanjutnya nih Ci, lumayan agak banyak. Saat kita menyelami unknown memory, malah bisa jadi ke-trigger dan ngerusak hari-hari kita nih. Gimana ya Ci cara ngatasin itu? Oke, memang teman-teman ketika kita pengen memproses luka yang ada di unconscious tuh nggak gampang dan nggak mudah ya. Mungkin teman-teman keinget, jadi bete, tapi aku bisa bilang itu sementara. Jadi ibaratnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah peribahasa yang sangat sesuai dengan kita yang mau memproses luka kita. Karena tadi ketika kita nggak proses, sebenarnya bukan berarti hilang, tapi belum meledak aja. Nah meledaknya bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisa jadi bulan depan, kita nggak pernah tahu. Tapi kan akan ada gitu, nggak hilang. Jadi sebenarnya malah ketika kita bisa secara sadar memproses itu, ya mungkin tadi kita sedih, kita keinget lagi hari itu, take your time to grieve. Ambil waktu memang untuk berduka, 1 hari 2 hari nggak apa-apa, tapi kita yang bisa tentukan waktunya. Dengerin teman-teman ya, nih supaya kita bisa menjalani hari-hari lebih baik lagi gitu. Terus selanjutnya nih Ci, apa tandanya kalau kita sudah cerdas dalam emosi? Oke, tandanya adalah satu, teman-teman kenal emosi teman-teman. Tahu gitu ya, oh aku ini lagi ngerasa apa sih? Teman-teman kalau mau cari tahu nanti bisa googling wheel of emotions, roda emosi. Di Google ada, di situ tuh ada puluhan bahkan mungkin nyampe deh 100 jenis emosi. Marah, muak, kesel, sakit hati itu tuh 4 emosi yang beda. Nah teman-teman tuh perlu punya nama yang tepat terhadap emosi yang kita rasain. Bukan cuman ya gue marah, gue galau. Galau itu tuh apa? Sedih, kecewa. Dan teman-teman perlu bisa menamai emosi itu ya. Satu, tadi itu ciri-cirinya. Kita bisa menamai, bisa mengenal emosi kita. Kedua, kita bisa mengekspresikan emosi itu dengan tepat, dengan sehat. Kalau sedih tapi kita jadi nggak mau masuk kuliah seminggu, itu sebenarnya tanda mungkin kita belum bisa memproses kesedihan kita. Lalu yang ketiga, kalau teman-teman sudah bisa memproses gitu ya, kita juga tahu kita tuh tidak merusak atau menyakiti sekitar kita. Kalau kita marah lalu kita ngomong kata-kata kasar, itu mungkin tanda kita belum bisa mengelola itu. Jadi baik dari dalam diri kita kenal dan dapat benefitnya, tapi keluar pun kita juga bisa jadi blessings. Oke, sebelum berlanjut ke pertanyaan, apakah dari teman-teman yang duduk nih ada pertanyaan? Boleh angkat tangan. Ada? Gita, boleh? Boleh dibantu? Ada mic lagi? Bang Kia, ada mic lagi? Kah, Jeffrey? Nggak ada. Ya udah aku aja yang jalan. Gimana Gita? Ini mau sambil duduk atau berdiri? Halo Ci, kakak apa Cici ya? Cici aja. Gini, cuman mau nanya, gimana sih yang namanya cara menghandle namanya rasa kecewa karena sudah beberapa kali mengecewakan orang, tapi diri sendiri rasa kekecewaan itu belum selesai, gimana Ci caranya? Makasih. Oke, berarti dalam hal ini Gita yang kecewa sama orang lain ya? Oh pernah dikecewain? Oke. Memang gak mudah ya untuk memproses perasaan kecewa. Apalagi mungkin ketika kita yang dilukai, kita jadi korbannya. Satu,
ketika kesalahannya itu bukan karena kita, contoh diselingkuhin gitu ya, atau misalnya buat teman-teman yang pernah menjadi korban pelecehan, salahnya tuh kan bukan di kita ya. Mungkin kita perlu tahu bahwa it's not my fault. Jadi stop menyalahkan diri atau mungkin kalau gue lebih setia lagi, mungkin kalau gue lebih nurutin apa kata pasangan gue nggak ditinggalin kali ya. Nah itu bisa jadi membuat kita tuh jadi terus terbelenggu dalam perasaan kecewa. Jadi ketika kita tahu jelas misalnya memang itu kesalahan yang absolut yang dilakukan oleh orang lain, ya udah, that's his atau her fault. Tapi di sini aku terluka, aku akan coba menerima peristiwa itu atau kejadian itu. Kadang yang membuat kita terus terbelenggu dengan emosi-emosi yang negatif itu karena kita tuh belum berdamai atau belum menerima kalau kita tuh dulu mungkin pernah disakiti. Tapi dengan oke, gue dulu disakiti, gue dulu ditinggalin, aku terima itu, aku proses itu, nanti ketika proses itu terus dilakukan dengan konsisten nanti akan muncul kekuatan untuk mengampuni. Nah mengampuni itu yang bisa melepaskan segala kekecewaan yang kita punya. Itu sih. Jadi terus diproses, terus dihadapi, terus dikelola. Kalau rasanya berat cari bantuan. Semoga menjawab. Yeay, thank you Gita, thank you Cici. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mau nanya nih yang di sini, ada pertanyaan lagi nih Ci. Kapan overthinking itu masih tergolong wajar dan kapan sudah jadi tanda gangguan kesehatan mental dari overthinking itu? Oke. Teman-teman, sederhananya gitu ya, segala keluhan-keluhan psikologis itu kalau sudah mengarah ke disorder, ke gangguan, itu biasanya satu menimbulkan stres, bukan cuman buat diri sendiri tapi orang-orang sekitar. Kayak misalnya kita tadi perasaan, emosinya apa tadi ya? Dia sih nulisnya Overthinking ya? overthinking aja. Misalnya kita overthinking pasangan kita nanti selingkuhin kita gak ya? Overthinking pasangan kita nanti ninggalin kita gak ya? Overthinking pasangan kita nanti jemput kita telat gak ya? Sampai pasangan kita tuh kesel kayak, kamu nih kenapa sih gitu ya? Nah berarti mungkin itu tandanya kita udah perlu lebih aware. Karena ternyata stresnya bukan cuman buat diri kita tapi orang-orang sekitar kita tuh ngerasain. Atau yang kedua misalnya ada daily function kita yang jadinya terganggu. Karena kita overthinking, jangan-jangan nanti waktu aku naik ojek nanti akan ada kecelakaan ya. Nanti akan ada jambret ya. Ya udah deh aku di rumah aja. Jadi gak mau kuliah, gak mau kerja, gak mau ketemu orang. Jelas itu ada fungsi hidup yang terganggu. Itu juga jadi tanda bahwa mungkin kita perlu lebih hati-hati, jangan-jangan itu sudah mengarah ke satu gangguan tertentu. Tapi jangan sampai self-diagnose ya. Gitu, tapi ini buat jadi bahan refleksi aja. Awareness. Gitu, betul. Sama ini Ci, ketika kita aware sama ini tapi lingkungan kita yang denial sama hal ini, gimana ya cara kita menghadapinya? Ini tuh mungkin apa ya? Ketika kita aware sama ini, ketika kita aware sama emotional intelligence mungkin kali ya. Tapi lingkungan kita tuh denial nih sama ini. Gimana ya cara kita menghadapi itu? Oke, teman-teman balik lagi ke tadi aku sempat bilang kalau kita nggak bisa ubah orang lain. Itu tuh satu mantra yang teman-teman tuh perlu inget deh all the time. Karena seringkali kita tuh sering jatuh gitu ya dalam ekspektasi orang lain mungkin berubah atau orang lain seharusnya berubah. Tapi kita itu nggak bisa kendaliin orang lain tuh mau ngomong apa, mau berbuat apa, mau bisa cerdas secara emosi atau enggak, mau melepaskan pengampunan atau enggak bisa. Itu hidup mereka. Semakin kita ingin mengendalikan, semakin kita stres. Jadi tadi, kalau orang lain enggak peduli tentang ini atau enggak mau peduli tentang ini, it's okay. Yang penting teman-teman. Ya, kalau yang lain cuek sama isu-isu terkait mental health, it's okay. Yang penting teman-teman. Sama aja ya kayak misalnya kita pelihara lingkungan
Yang lain kok masih pada buang sampah sembarangan sih? Ya udah, kita bisa buang sampah di tempatnya nggak? Bisa, do it. Do it. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan. Gitu. Wow. Pokoknya intinya apapun yang bisa kita lakukan harus kita kerjakan aja. Sisanya nanti ya sudahlah. Ada bagiannya Ada Tuhan. bagiannya, iya. Iya. Oke, nyambung ini juga Ci. Kan Cici nanganin banyak anak muda nih yang mungkin konseling sama Cici. Nah, apakah benar generasi sekarang ini lebih lemah mental atau sebenarnya mereka lebih berani menyuarakan perasaannya? Menurut Cici gimana? Kalau pilihannya cuma dua, mungkin aku lebih bisa bilang yang semakin kesini itu semakin banyak bisa bersuara ya gitu. Semakin karena awareness terkait mental health makin baik, banyak yang cari bantuan, banyak yang memulihkan diri, banyak yang mau belajar terkait topik-topik psikologi, emosi itu semakin banyak sebenarnya. Gitu. Jadi I think it's a good news buat kita ya. Oke, sama ini Ci, misalkan kan kita apa ya, kita overthinking atau gimana terus kayak aduh butuh healing nih. Once kita healing ternyata masih merasakan hal itu juga. Itu kenapa ya Ci dan gimana ya Ci? Nah, Kan banyak nih anak-anak muda yang kayak gitu ya Ci. iya, iya. Karena teman-teman itu seringkali jatuh dalam definisi healing yang salah. Kayak misalkan melukat atau meditasi itu gimana Ci? Oh oke. Ya kalau Enggak maksudnya aku juga kepo nih kayak melukat-melukat gitu atau enggak meditasi kayak kalau jadi aku punya atasan. Jadi aku pernah once ngobrol sama dia. Dia tuh bilang kayak kalau gue nggak meditasi, gue bawaannya emosi nih dari menjalani hari ini. Jadi waktu itu pokoknya intinya dia bilang waktu itu gue nggak meditasi, makanya gue bisa ngomel-ngomel bla 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 gitu lah. Jadi apakah benar ini meditasi bisa ngontrol emosi kita gitu loh? okay. Dan apakah boleh atau gimana ya Ci? Oke. Meditasi itu kan mungkin kalau di apa ya, di kami, di kita di kekristenan mungkin aku lebih sukanya sebut waktu alone time kita sama Saat Tuhan teduh, kali saat ya, teduh. saat teduh gitu. Ya dimana memang intinya kan adalah kita menenangkan diri, kita refleksi ngobrol sama Tuhan. Ya tapi mungkin buat orang-orang lain yang lebih pilih misalnya itu buat ya caranya meditasi karena mungkin punya keyakinan yang berbeda silahkan. Tapi intinya kan adalah menenangkan diri tadi untuk refleksi ya. Itu benar memang bermanfaat, berguna dan penting. Gitu karena kita tuh terbiasa hidup dalam sesuatu yang cepat. Kerja habis itu rapat, habis itu ketemu temen, sibuk banget. Sampai kita tuh lupa benar-benar tarik nafas, Tuhan mau apa ya? Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup aku ya? Tuhan tuh mau bicara apa ya? Itu kan butuh ketenangan. Jadi tadi ambil satu momen di pagi, di malam atau mungkin di tengah-tengah hari untuk melakukan itu hal yang baik betul. Tapi terkait tadi healing seringkali mungkin banyak orang mikir healing itu kan liburan ya. Liburan untuk sembuhin luka-luka kita. Ya kalau ternyata pulang liburan makin pusing ya wajar. Karena kan tidak mungkin tadi liburan nggak berarti ada proses refleksinya, nggak berarti dipaparkan dengan kesedihannya, hidden emotionsnya. Jadi jangan sampai salah definisi gitu. Jangan salah apa yang dilakukan ya Ci ya. Misalkan kalau healing ya berarti harus merefleksikan rasa sedih kita, rasa kecewa kita, apa yang kita alami. Berarti gitu ya Ci ya. Ya, dan proses penyembuhan itu kan banyak banget kegiatannya ya. Bukan berarti liburan tuh cuman satu-satunya cara gitu. Oh sama satu lagi nih Ci, kalau udah overthinking, ketakutan dengan pasangan, kayak takut dia gini, takut dia gitu. Gimana ya Ci cara handle-nya? Misalkan kita punya pasangan, dulu kita punya mantan nih, mantannya ngelakuin A, B, C, D sama kita. Tapi once kita ketemu yang baru, tapi kita tuh overthinking dia kayak, nanti dia bakal gini gak ya sama gue kayak waktu itu Punya gue. ketakutan yang sama ya. Itu gimana Ci? Cara handle-nya? Iya. Ini pertanyaan pribadi bukan? Enggak, Bukan ya? Oke. enggak. Oke. Ada titipan nih Ci. Oke. Iya teman-teman, kita perlu selesaikan segala luka di relasi kita sebelumnya, sebaiknya sebelum memulai yang baru. Kenapa?
Karena ketika kita menjalin relasi dengan seseorang yang baru, si B kan bukan si A. Si A mungkin melakukan kesalahan itu, ya tapi itu A. Berikanlah kesempatan ya kepada orang yang baru karena ya dia pribadi yang beda, datang dari keluarga yang beda, punya kelebihan kekurangan yang beda. Mulailah dengan sesuatu tuh yang baru, ibaratnya kalau Pertamina dimulai dari nol lagi ya. Yang sudah lalu betul kita ada kekhawatiran, kekecewaan tertentu, tapi berusahalah untuk selesaikan, tutup buku. Nah itu yang penting untuk dimiliki ketika teman-teman menjalin relasi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Cherika, kasih jempolnya, kasih jempolnya.